Bab 916. Coba memakannya. Tapi, dia tidak sering berselisih dengan Jerry Yuichi, ini semua karena Golden Ye melindunginya dengan sangat baik. Memikirkan hal ini, Audrey Han tersenyum tipis dan berkata dengan lemah, tidak ada yang namanya rasa sakit atau menderita, asalkan dia bisa hidup, itu telah merupakan harapan terbesarku. Tuhan memberiku sekali lagi kesempatan untuk bertemu dengannya, dan akan membuatku kembali ke sisinya dengan lancar. Walaupun aku kembali merasakan penderitaan, itu semua wajar, dan lagi. Aku juga tidak membenci kakek Golden Ye. Sebaliknya, dia sangat berterima kasih kepada Jerry Yuichi. Audrey Han menatap Jerry Yuichi yang duduk di atas sofa ruang tamu. Gita, aku kagum denganmu. Kamu ternyata tidak membenci orang tua yang sekeras kepala ini. Ini pertama kalinya aku bertemu dengannya, dan aku merasa dia tidak mudah dihadapi. Lalu, Gita bertanya dengan penasaran, tapi, mengapa kamu tidak membencinya? Audrey Han menurunkan matanya, suasana hatinya tampak sedikit tertekan. Karena dia yang tekah menyelamatkan hidup Golden. Raut wajah Gita yang awalnya tidak setuju, langsung berubah setelah mendengar perkataan ini. Lalu, tidak mengatakan sepatah kata pun. Berapa banyak orang meninggal di laut ketika pesawat jatuh, dan bahkan mayatnya tidak dapat ditemukan. Setelah peristiwa besar seperti itu, semua orang merasa kalau Golden Ye tidak akan kembali. Tetapi, dia malah hidup dengan baik, hanya saja berganti nama keluarga dan berganti nama saja. Ini adalah hadiah terbesar dari Tuhan, dia baru dapat bertahan hidup. Dan orang yang memberi Golden Ye kehidupan baru adalah Jerry Yuichi. Jika bukan karena Jerry Yuichi yang kebetulan menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, Gita merinding, dan tidak berani memikirkannya lagi. Dia melirik Jerry Yuichi yang duduk di atas sofa, satu kalimat sindiran pun tidak bisa diucapkannya. Jika mengikuti kata-kata Audrey Han, Jerry Yuichi sepertinya juga tidak semenyebalkan itu. Lagi pula, bagi Audrey Han, harapan terbesar dalam situasi paling putus asa adalah Golden Ye. Jangankan membenci pria tua itu, dia pasti sangat berterima kasih padanya. Aku mengerti, aku pasti tidak akan membicarakannya lagi kelak, tenang saja Audrey. Audrey Han menoleh dan tersenyum pada Gita. Dia memang sangat pandai. Di mata Audrey Han, dia tidak pernah ingin menjadi musuh Jerry Yuichi. Walaupun Jerry Yuichi tidak menyukainya, dia akan berusaha menghadapinya dengan cara yang lembut dan membuat dia menerima dirinya. Tapi, dia tidak akan pernah membenci lelaki tua ini. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, tetapi dia tidak akan berubah pikiran. Ketika semua orang duduk bersama dan bersiap untuk makan, Jerry Yuichi tertegun melihat pemandangan di depannya. Sudah berapa tahun? Saat dia makan, dia selalu sendirian, dengan pelayan berdiri di sampingnya yang sibuk dengan pekerjaannya, tetapi di belakangnya tidak ada satupun kerabatnya. Kadang-kadang, Jerry Yuichi akan berbicara tentang kata hatinya pada Hansen, tetapi bagaimanapun juga, Hansen adalah orang yang sudah berkeluarga, dan tidak akan bersamanya dalam hari-hari penting. Paman Yu, minum semangkuk sup untuk menghangatkan perutmu dulu. Jerry Yuichi tersadar saat mendengar suara Audrey Han. Dia mengangkat matanya dan melihat Audrey Han yang tersenyum dan menyerahkan semangkuk sup hangat pada Hansen. Hansen bergegas berdiri dan mengambilnya dengan kedua tangan, lalu berkata, "Terima kasih, Nyonya muda." Audrey Han menjadi sedikit malu, "Paman Yu, Anda panggil saja aku Audrey." Dia adalah seorang senior, dan memanggilnya dengan sebutan Nyonya muda, benar-benar terlalu canggung, dan lagi di depan Jerry Yuichi, itu namanya mengingatkannya. Benar saja, Jerry Yuichi tiba-tiba mengangkat janggutnya dan terlihat marah. Tidak tahu marah apakah karena Hansen memanggilnya Nyonya muda, atau karena Audrey Han tidak membawakan sup untuknya. Tepat ketika hati Jerry Yuichi perlahan menjadi tidak senang, semangkuk sup panas diantarkan ke depannya. "Kakek,
Jerry Yuchi mengangkat kepalanya dan kebetulan bertemu dengan Audrey Han yang tersenyum. Siapa yang ingin kamu membawakanku sup? Pandai-pandai. Meskipun begitu, Jerry Yuchi tidak menolak sup yang diberikan padanya, tetapi menatap dengan tajam apakah jumlah sup di dalamnya lebih sedikit dari Hansen. Tapi setelah melihat jumlahnya lebih banyak dari Hansen, Jerry Yuchi baru merasa sedikit lebih nyaman dalam hati. Audrey Han tidak keberatan, dia tersenyum dan berjalan kembali ke tempatnya. Sebaliknya, Annie Song kesal, menatap langsung pada Jerry Yuchi yang ada di depannya dengan marah. Pak Tua, jika ada yang membuatmu tidak senang, lebih baik kamu langsung kembalilah ke rumah besarmu, minta pelayan yang memenuhi rumahmu menghidangkan sup untukmu, jangan menindas orang lain di sini. Jerry Yuchi terdiam mendengar kemarahan Annie Song dan tidak menjawabnya. Annie Song melampiaskan kemarahannya dengan gembira, lalu menyesap supnya sendiri. Pria tua yang terlihat kalah membuat hatinya lebih lega. Annie Song menyiapkan hotpot. Paling nyaman makan hotpot di musim dingin, terutama saat makan sampai badan berkeringatan, sangat hangat. Audrey Han sengaja membuka semua jendela, agar baunya bisa hilang, dan terasa aman. Bahannya sudah siap, bisa membuat apa yang diinginkan, dan lagi hotpot ini tidak pedas dan rasa seafood. Gita menemukan ada jamur enoki dan potongan kentang yang dia sukai. Dia langsung menjadi bersemangat, dan memasukkan setumpuk bahan ke dalam panci yang panas. Saat mengambil kentang dan jamur enoki, semuanya terlihat merah menyala dan membuat orang merasa sangat lapar. Karena panas, Gita meniupnya sambil makan kentang. Ketika Jerry Yuchi melihat Gita, tidak tahu harus berkata apa. Dia makannya sangat berantakan, apakah masih seperti seorang gadis? Tepat ketika Jerry Yuchi hendak mengatakan sesuatu tentang Gita, dia melihat putrinya Annie Song mengambil serangkaian tusukan yang sama dengannya, lalu juga seperti Gita, meniupnya sambil memasukkannya ke dalam mulut. Setelah Annie Song merasa rasanya tidak cukup, dia mencelupkannya ke dalam saus pedas dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jerry Yuchi. Tidak disangka, putri yang sudah bertahun-tahun tidak dilihatnya ternyata berubah menjadi seperti ini. Jerry Yuchi sangat kecewa, dia kembali melihat Audrey Han, dan menyadari dia tidak makan seperti Gita dan Annie Song. Dia dengan tenang mengambil sendok dan meletakkan makanan yang ada ke dalam panci. Segera, dia mengambil daging sapi yang telah masak, lalu meletakkannya ke atas piringnya, lalu menambahkan saus. Dia berdiri dan berjalan ke samping Jerry Yuchi. Kakek. Jerry Yuchi sedikit terkejut, dia tidak menyangka kalau Audrey Han ternyata tidak hanya fokus untuk makan sendiri, bahkan memberikan daging sapi yang telah masak untuknya. Meskipun dia tidak mempertimbangkan Audrey Han akan menjaga dirinya, Jerry Yuchi merasa sangat terkejut dalam hati. Tapi dia mati pun tetap ingin mempertahankan wajahnya, berkata dengan angkuh, "Ini apa? Daging sapinya sudah terlalu tua, bagaimana makannya?" Audrey Han melirik daging sapi yang dimasaknya. Daging sapinya sebenarnya tidak terlalu tua. Kelembutannya pas, dan dagingnya sangat menggugah selera, dan tidak terlalu matang dimasaknya, dan sangat mudah meleleh di dalam mulut. Memikirkan hal ini, Audrey Han tersenyum tipis. "Kakek, ini pertama kalinya aku merebus daging sapi, tidak terlalu terampil. Anda coba saja memakannya, aku akan mencoba daging kambing untuk Anda." Bersambung.